share screen untuk memastikan lagi atau untuk apa namanya, menambah pengetahuan lagi bagaimana kalian nanti akan mengerjakan ujian akhir semester gitu nggih. Nggih, sama seperti kemarin ya, sama seperti kemarin yang saya jelaskan. Cuman hari ini akan saya bedakan menjadi beberapa hal gitu ya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa gending ataupun lagu gitu ya dalam karawitan itu terdiri dari 3 unsur gitu ya. Terdiri dari 3 unsur yang mana unsur ini gitu ya, unsur tersebut gitu ya, itu apa sudah baku gitu ya, sudah istilahnya sudah menjadi patokan gitu ya. Bahwa kalau kita ngomongin gending itu sama dengan filosofi kehidupan sebenarnya gitu ya. Sebenarnya mirip dengan filosofi kehidupan karena manusia itu terdiri dari 3 ya, maka gamelan itu juga atau karawitan itu juga terdiri dari 3 hal gitu ya. Yang pertama pakai apa ya? Dari Arial aja juga. Yang pertama kita akan bicara tentang buko gitu ya, pembukaan. Jadi kalau dalam filosofi Jawa gitu ya, bukan Jawa saja ya, dalam filosofi kebudayaan Indonesia itu kan di Jawa ini ada yang namanya tembang mocopat gitu ya, ada tembang mocopat. Nah, maka ada pembukaan dalam setiap kehidupan manusia gitu ya. Maka pembukaan ini kan bisa disebut dengan kelahiran gitu ya, kelahiran atau bisa disebut juga dengan apa ya, proses apa namanya ya, kalau kita melihat matahari di pagi hari itu ada sunrise-nya, ada munculnya matahari gitu ya, dari lubuk ufuk timur kayak gitu ya, istilahnya kayak gitu. Nah, maka itu ada yang namanya buko atau pembukaan. Jadi gending atau lagu itu ada bukonya. Nah, kemudian setelah buko itu ada bagian-bagian jalannya suatu gending itu namanya mirong gitu ya. Namanya mirong. Nah, buko, mirong, kemudian yang terakhir adalah suwuk namanya ya, atau penutup. Suwuk atau penutup kayak gitu. Oke, jadi 3 hal ini tidak akan bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia sama ya. Ada mijil gitu ya, ada mijil atau kelahiran, ada kehidupan, ada kematian. Jadi sama ya. Nah, kalau kita bicara tentang karawitan, tentang pembukaan, tentang perjalanannya, tentang suwuk, ini kan filosofi sekali gitu ya. Ternyata semua itu terkait loh dalam kehidupan gitu ya. Termasuk salah satunya diantaranya di bagian musik tradisi yaitu gamelan. Jadi saya nggak tahu ya, gamelan diciptakan itu bukan hanya sekedar untuk diambil atau dilihat dari sisi musikalnya saja, tetapi juga bisa kita lihat atau kita maknai dari segi filosofinya. Salah satunya adalah 3 unsur tadi gitu ya. Iya ya, ada pembukaan, kemudian ada proses berjalannya suatu gending gitu, ada suwuk atau ending gitu ya, atau berakhirnya suatu gending. Jadi kalau kita apa namanya ya, ini sedikit melenceng sedikit ya. Kalau kita berpikir sekarang ini kita sedang berjuang gitu ya, berjuang bersama-sama untuk menghadapi COVID-19 gitu ya. Berarti artinya hidup itu pasti berubah ya rekan-rekan ya teman-teman semua ya. Jadi menurut saya ya kita harus bisa memaknai kehidupan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi kita nggak mungkin kayak gini terus gitu ya. Nggak tahu kita besok seminggu ya lagi, sebulan lagi, setahun lagi, bertahun-tahun lagi, entah kapan. Dunia ini pasti akan berputar dan akan berubah. Nah, jadi dunia itu pasti akan berubah. Artinya kita sebagai manusia harus bisa memposisikan diri gitu ya. Harus bisa menyesuaikan tentang perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan. Nah, kalau kita belajar karawitan atau kita belajar gamelan itu sebenarnya ya, kalau kita belajar itu tidak hanya kita belajar musikal saja gitu ya. Karena kita juga belajar bagaimana bisa menghargai gitu ya. Kita belajar bagaimana bisa mengilhami bahwa gamelan itu adalah sebuah disiplin ilmu yang di situ mencakup tentang filosofi kehidupan manusia. Bukan hanya musikal saja, tetapi banyak hal yang bisa kita ambil dari dalamnya gitu ya. Termasuk salah satunya adalah karakter tadi gitu ya. Jadi kalau sekarang kan, kalau mungkin nenek moyang kita dulu tidak tahu ya pendidikan karakter itu apa, tetapi mungkin namanya berbeda gitu ya. Tetapi mencetuskan gamelan itu bukan semata-mata hanya untuk musikal, tetapi mengarah ke sana gitu ya, pada pendidikan karakter gitu ya, yang mungkin dulu namanya tidak itu, tetapi sudah menggagas itu kan luar biasa ya. Nggak tahu namanya atau nggak tahu istilahnya, tetapi fungsi esensi dan maknanya itu nyampe gitu ya dalam kehidupan manusia. Saya juga
juga terheran sampai saat ini gitu ya. Saya sudah mempelajari gamelan selama bertahun-tahun gitu ya, berpuluh tahun ibaratnya kayak gitu. Tetapi saya masih tetap penasaran gitu ya. Masih selalu ada sesuatu yang baru yang bisa mengupdate pengetahuan saya tentang bagaimana memanah hidup selain musikal gitu ya. Kalau musikal jelas ya, karena itu diciptakan sebuah instrumen. Tetapi kalau kita merajuk kepada sisi yang lain gitu ya, ketika kita bicara instrumen, maka kenapa instrumen itu dibuat gitu ya? Kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa bagiannya seperti ini? Kenapa selalu ada 3 unsur di dalamnya ya itu? Apakah ini sebuah sandi gitu ya? Apakah ini sebuah password yang harus dipecahkan oleh manusia gitu ya? Yang mana orang-orang dahulu itu tidak seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang kita memberikan tutorial gitu ya. Kalau mungkin dulu orang memberikan semacam apa ya, algoritma gitu ya. Seperti itu agar orang mencari sendiri gitu ya. Nah, apakah ini sudah waktunya gitu ya? Kita sebagai generasi muda harus turut serta melestarikan atau harus sudah saatnya sekarang kita menemukan jati diri kita gitu loh. Nah, salah satunya dengan gamelan saya kira itu. Nah, ini yang menjadi pergunjingan saya selama ini, saya harus apa gitu loh. Karena kita punya produk lah, jelas ya. Orang Indonesia punya produk, punya produk yang harus dikembangkan, yang harus dimanfaatkan dan juga harus bisa bermanfaat buat siapa saja kayak gitu ya. Karena gamelan bukan Jawa saja, gamelan ini sifatnya universal. Universal itu artinya bisa dinikmati siapa saja dari etnis manapun bahkan dari negara lain. Nah, kalau kita sebagai orang Indonesia tidak memahami atau mungkin tidak mengerti, bahkan tidak mengenal yang namanya gamelan, itu akan sangat lucu ketika nanti orang-orang luar datang ke Indonesia dan akan belajar di sini, kemudian dibawa ke sana, nanti anak cucu kita nggak tahu gitu gamelan itu apa. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Ya, kita melaksanakan perkuliahan ya, tetapi kontribusi atau mungkin indikator pencapaian ya. Indikator pencapaian dari pembelajaran itu bukan hanya nilai kalau saya. Kalau nilai itu hanya kuantitatif menurut saya gitu ya. Tetapi bagaimana makna kalian, saya begini itu pengennya rekan-rekan juga turut mengembangkan gitu ya. Turut melestarikan bagaimana gamelan itu. Oke. Saya kira itu ya pembukaan atau intro dari saya. Nah, ini kita akan belajar ini ya. Jadi bagaimana pembukaan, mirong, dan juwuk. Nah, kita kembali ke musikal lagi, bahwa 3 unsur ini selalu ada dalam diri manusia. Manusia itu mungkin tidak mati gitu ya, istilahnya kayak gitu. Dan manusia ketika dilahirkan berarti siap akan proses gitu ya. Ketika manusia lahir, maka dia siap akan menjalani proses. Nah, setelah proses ini selesai, maka dia akan suwuk atau selesai. Menyelesaikan sesuatu yang ada di dunia, istilahnya seperti itu. Nah, maka kita perlu pahami sampai di sini. Oke ya, kita kembali ke sini. Jadi nanti UASnya bebas ya, rekan-rekan ya. Bebas artinya nanti bisa dikerjakan ditulis tangan atau nanti bisa dikerjakan dengan menggunakan Kepatihan Pro ini yang mungkin nanti akan saya bagikan. Gitu nggih. Oke, kita mulai dari buko. Buko itu apa sih? Buko adalah introduksi atau proses awal dari gending itu dimulai. Nah, buko ini bentar saya kecilkan aja biar cukup ya space-nya. Saya singkat aja ya, BK gitu aja ya, buko. Itu ya, biar enak. Buko. Nah, buko. Nah, kita masuk ke Kepatihan Pro ya. Nanti kalau rekan-rekan bisa saya share nanti ya di kelas di grup atau di mana. Nah, nanti Kepatihan Pro ini adalah salah satu software gitu ya, salah satu font, lebih tepatnya font ya, font yang nanti langsung bisa diinstal gitu ya kepada rekan-rekan. Tetapi sementara ini nggak bisa kalau di smartphone, sementara bisanya di laptop atau komputer dan lainnya gitu ya, dan sejenisnya. Nah, font Kepatihan ini nanti rekan-rekan tinggal klik aja, kemudian install, nanti sudah masuk ke sini ya, sudah masuk ke fontnya. Nah, di sini. Nah, ini fontnya Kepatihan ya. Kita ketik saja di sini. Kepatihan. Nah, itu ya. Saya ulangi lagi, Kepatihan. Nah, seperti ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari skema ya, skema gending lancaran. Ya. Jadi skema itu penting gitu ya, walaupun jalannya, karena gini, skema ini adalah sebuah baku ya. Jadi lancaran dimanapun berada ya seperti ini gitu ya, nggak ada yang lain-lain lagi. Ya, oke, kita akan coba. Kelihatan nggak teman-teman?
Kelihatan, Pak. Tapi kecil ya? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Oke ya. Nah, ini buko ya. Mirong saya singkat MR aja ya, biar gampang. Mirong saya singkat MR. Atau Mirong saya ganti gini aja, biar enak. Mirongnya saya ganti gini. A, nah gitu aja. A, terus B, gitu ya, biar enak. C, D. Tapi ini namanya Mirong, biar apa? Nanti rekan-rekan paham. Nah, gini. Ya, sambil saya admit apa namanya peserta, gitu sambil saya di sini. Oke, jadi rekan-rekan apabila kita sudah di sini, sudah di Kepatihan Pro, maka di sini ya pada awal atau introduction atau buko ini itu pada akhir gotro itu ditandai dengan instrumen gong. Jadi rekan-rekan cukup menekan di keyboardnya huruf G ya. Huruf G udah otomatis seperti ini. Nah, udah otomatis bulat gitu ya. Oke, kita mulai di sini sekarang. Oke, kita mulai di sini. Kita ganti lagi di Kepatihan Pro ya. Nah, Kepatihan Pro kita buat titik-titik lagi. Udah pas belum ya? Ini kurang besar nggak ya teman-teman ya? Coba saya besarin ya. Coba berapa ya fontnya? Coba 18 kali ya. Blok aja. Kalau pengen besar, tinggal dibesarin ke 18. Nah, oke. Ini mungkin lebih apa jelas sih. Oke. Kemarin saya sudah menjelaskan juga. Ini skema ya. Skema gending lancaran itu adalah berjumlah 16. Ya, berjumlah 16 ketukan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, sampai situ. Oke, kita akan mulai sekarang memberikan pakaiannya ya, internet pakaiannya, instrumen-instrumen di dalamnya. Nah, jadi yang pertama adalah ketuk ya. Oke. Oh, ini sudah balik ke Arial. Bentar ya, saya ganti ke paten lagi. Nah, kalau rekan-rekan apa namanya sudah kembali ke sini, jadi nanti di sini plusnya tinggal dipencet aja ya, plus di keyboardnya, plus gini. Tek. Nah, otomatis sudah ada di atasnya. Otomatis itu. Kemudian digeser lagi gitu ya, karena besok rekan-rekan akan membuat ini. Kemudian digeser lagi, di sini ketuk lagi, plus lagi gitu ya. Oh, ini masih ikut font yang itu ya. Ini berapa? 18 ya. Makanya kok kecil. Oke ya. Kemudian ini kenong. Kenong itu rekan-rekan tinggal pencet huruf N ya, huruf N. Coba. Nah, kenong. Itu ya. Terusnya ini plus lagi. Nah, kalau di sini kosong kan memang peraturannya gitu ya. Kempulnya 3 kali dalam setiap baris. Kempulnya ada 3 kali di sini, bukan 4 kali. Nah, di sini memang kosong. Nah, di sini sudah diisi instrumen kempul. Kempul tinggal pencet huruf P ya, full. Kemudian lanjutnya plus lagi, kemudian lanjutnya lagi. Kalau kenong berarti dipencet huruf N ya. N ya, betul. Terus kemudian plus lagi, P lagi, kemudian plus lagi, kemudian N. Nah, itu ya. Kemudian lagi plus lagi, P, plus, terus, nah di sini ya. Nah di sini di akhir gotro untuk baris pertama itu ada namanya suwuan. Kalau suwuan tinggal ini aja, sorry. Nah di sini tinggal shift, terus kemudian tanda kurung, buka kurung tutup ya. Nah dikasih ini. Dah. Nah dikasih ini, terus kemudian di sini diberikan kenong ya, karena tetap ada kenong di situ. Nah, ini satu baris sudah jadi ya skemanya ya. Skema lancarannya sudah jadi. Daripada ngetik lagi gampang kan, tinggal copy paste saja. Set, blok. Ini copy paste.
Nah, gini ya, gampang ya. Tinggal di sini copy lagi karena 4 baris ya. Yang C kita copy lagi, kita paste lagi di sini. Nah, tinggal kita paste lagi. Nanti kita sesuaikan ya untuk jaraknya. Yang D juga sama. Tinggal kita paste lagi. Nah, gini ya. Kalau kejauhan ya tinggal di gini, biar dekat. Nah, seperti ini ya, sudah jadi. Cuma gitu ya, ada beberapa hal yang harus ada satu hal yang harus kalian pahami. Kalau yang D sudah tidak suan lagi ya, tetapi diganti dengan instrumen gong G. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 baris. Nah, 4 baris ini dinamakan satu gongan. 4 baris ini ya, 4 baris ini ya dinamakan satu gongan. Jadi ketika ingin menabuh karawitan mau berapa? Oh, 10 gongan. Berarti 10 gongan artinya 4 kali 10. Jadi yang jadi patokan itu sebenarnya adalah gongnya ini. Yang jadi patokan itu gongnya ya. Mau berapa kali misalnya ya disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Misalnya 10 atau 15 atau 20 monggo silakan. Ya, gitu. Dan saya garis bawahi ya rekan-rekan. Jadi besok misalnya ya, ini kalian sudah lulus karawitan nih, sudah lulus mata kuliah saya. Misalnya kok membutuhkan saya untuk konsultasi lagi sih. Misalnya cerita atau mungkin ada Pak, saya ada latihan nih kalau pandemi sudah berakhir atau sudah usai Pak, ada latihan begini, monggo silakan Pak. Boleh, saya mau gitu ya untuk mendampingi ataupun kita belajar bareng-bareng kayak gitu ya besok. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian suwuknya seperti apa gitu ya. Suwuknya sama gitu ya. Tinggal copy paste yang ini aja. Copy. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi ya skemanya ya. Sudah jadi skemanya. Dari buko, kemudian mirong ya. Mirong itu berkali-kali nanti kemudian suwuk. Lantas gini, Pak, ada pertanyaan. Pak, kira-kira nanti ciri-cirinya suwuk itu seperti apa sih? Nah, ciri-cirinya mau suwuk itu ada 2 hal ya. Kalau format lancaran ini mau ke suwuk gitu ya. Itu ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, iramanya semakin cepat. Ya, itu bisa saja akan suwuk. Terus kemudian yang paling biasa, yang biasanya itu iramanya semakin melambat. Misalnya gini ya, misalnya. Nah, nanti di sini ada balungan gending ya. Balungan gending itu ada angka-angka tapi bebas ya, angkanya bebas saja. Misalnya gini ya, dari buko ya. Gitu ya, berjalannya gending lu misalnya langsung neng dong neng dong neng dong kayak gitu ya. Ini saya tadi coba langsung suwuk ya, langsung suwuk ke sini. Cuman memang banyak sekali ya caranya. Jadi ada yang gitu ya. Ada yang semakin cepat itu suwuk, semakin melambat juga suwuk. Monggo silakan apabila ada yang ditanyakan silakan. Monggo silakan. Ini adalah skemanya ya, buko, mirong, kemudian suwuk. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Di sini saya kasih keterangan ya. Kalau kenong itu di keyboardnya sama dengan N ya. Nah, maksudnya pencetnya N. Kalau kempul itu P ya. Kalau gong itu
gong itu G ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, keduk. Keduk itu plus ya, jadi tinggal pencet plus saja. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi nih ya? Oh ya, subuan. Subuan itu kurung buka, kurung tutup ya. Kurung buka, kurung tutup kayak gitu. Simple sebenarnya. Ya kayak gini. Apa lagi ya? Kemudian gini. Ya, bedanya suwuan gitu ya, bedanya suwuan dan bedanya gong, teman-teman sudah tahu ya? Rekan-rekan tahu ya, suwuan dan gong itu seperti apa? Iya, Pak. Jadi gini, saran saya gitu ya, saran saya belajar sesuatu atau belajar apapun itu harus diulang-ulang gitu nggih. Ketika kita mengulangi sesuatu, maka kita akan semakin pintar atau semakin mengetahui, semakin memahami, dan semakin menguasai. Jadi kalau belajar karawitan atau mungkin belajar yang lain ya, itu tidak bisa sekali langsung bisa gitu, tidak bisa. Karena saya belajar karawitan sudah ya bertahun-tahun gitu ya, masih saja belajar sampai sekarang. Dan ilmunya itu sepertinya tidak akan tidak akan hilang untuk dieksplor gitu ya. Jadi ada terus ilmunya gitu ya. Jadi monggo kalau belajar karawitan itu nggak bisa sebenarnya hanya 1 semester. Kok 1 semester ya? 1 kali memandang itu ya nggak bisa. Ya harus diulangi apabila ada pembelajaran atau ada perlu yang dilihat ya dilihat, di view, kemudian dipelajari, kemudian dibaca dan lain sebagainya. Karena belajar gamelan itu mungkin nggak sama dengan belajar matematika gitu ya. Mungkin nggak sama dengan belajar PKN. Atau mungkin juga nggak bisa disamakan gitu ya antara mata kuliah satu dengan yang lainnya karena mempunyai metode yang berbeda-beda. Dan saya mengakui bahwa karawitan itu memang sulit gitu ya kalau kita tidak, kalau bahasa Jawanya greteh, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Aktif untuk mempelajari maka tidak akan bisa. Gitu. Monggo silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Sudah paham semuanya? Pak, mohon maaf, Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya. Berarti kan besok kita UASnya buat seperti itu toh, Pak? Ya. Betul. Untuk lagunya sebentar. Untuk lagunya nggak bisa usah. milih. Nggak usah. Mau dikasih lagu boleh nggak juga nggak apa-apa. Kalau bagusnya dikasih lagu sih. Tapi gini, saya membebaskan misalnya gini ya. Misalnya di sini saya kasih luruh. Misalnya ya. Ini misalnya Mbak Vivi ya. Sorry. Misalnya gini Mbak Vivi ya. Halo Iya, Mbak Pak. Vivi. Oke, jadi ini nanti gini. Kalian bisa nyari di internet kan banyak sekali ya. Di internet banyak sekali gending-gending gitu ya tentang lancaran. Jadi monggo untuk angka ya nanti pakai angka ya, cuman angkanya bebas saja. Angkanya bebas ya. Jadi bebas, saya membebaskan mau gending apapun boleh. Gitu. Ada lagi Mbak Vivi? Sudah, Pak. Oke. Monggo yang lain. Kalau Soal UASnya berapa? Monggo siapa dulu? Mirsya dulu, Pak. Yo Mirsa, ayo monggo. Kalau misalnya saya pakai musiknya misalnya kayak gugur gunung, Bisa. terus mantenan, bisa atau Pak sakit atau beten apa? Gugur gunung bisa, kalau ada lancaran. Kalau mantenan nggak ada, ladrang manten ada ya. Kalau lancaran sepertinya nggak ada kalau mantenan. Tapi kalau suku Batak ada Gunung. Gugur gunung, Manyar Sewu, kemudian banyak atau kuwi opo kuwi.
Mas Mirsa kalau ada Oh, notasi enggak. temennya di-share ya, biar apa? Enggak. Ya, nggih, biar apa namanya temannya juga sama juga nggak apa-apa misalnya ya karena kan gending itu terbatas ya. Misalnya di Iya. sini ada berapa 40 orang misalnya. Ya ada 10 orang yang sama ya nggak apa-apa tuh. Karena memang kayak gitu. Nggih, gitu Mas Mirsa. Jadi dikasih gugur gunung apik gue. Ya, bagus. Nampi-nampi lu ngopi nem dulu gitu kan. Iya. Nggih. Apalin niku Pak kula. Oh ya, boleh. Nggih, monggo yang lain. Tadi Mbak siapa? Nggih. Rahayu, Pak. Mbak Rahayu Eka. Monggo silakan. Soal UASnya besok ada berapa, Pak? 2. Kasau oke. Ini loh barusan tak buat 2. Alhamdulillah kalih mawon nih Pak. Cukup. Nggih. Lu ngapain tuh? Sekarang kita mau cari apa sih? Ya. Yang saya cari sekarang adalah mahasiswa mau melestarikan karawitan wis kuwi tok. Saya nggak mau yang lain-lain. Kita mau belajar saja saya sudah seneng kok, ya. Kalian mau belajar saya sudah seneng saya di dalam hati saya karena ya konsep hidup saya adalah bagaimana bisa melestarikan karawitan sampai kapanpun gitu ya. Karena terbukti gitu ya beberapa orang inbox di sosial media saya orang luar gitu ya itu ya meminta meminta notasi itu seperti apa, kemudian saya disuruh mengajar dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah kayak gitu berarti kan artinya apresiasi orang luar itu sangat luar biasa terhadap gamelan. Nah ketika orang luar sampai excited seperti itu maka kita yang sebagai yang punya gitu yang punya produk ya ayo bareng-bareng kayak gitu kan ya. Nah itu. Iya. Itu tuh Mirsa. Yo. Monggo yang lain. Pak, Silakan maaf Mbak Tiffany monggo. bertanya. J. Itu titik-titiknya itu mencetnya titik-titik juga, Oh, Pak? ya, Atau ya betul. Jadi titiknya Oh, titik iya. juga. Masih apa titiknya kok titik juga. Jadi jadi titik ya, bener. Jadi ini nggak ada bedanya ya kalau yang titik ini sama Microsoft Word mesti sama dengan font yang lain nggak ada bedanya ya. Titik tetap titik di situ. Oh, iya. Nggih, nggih. Iya, Terima baik, kasih. Pak, terima kasih. Oke, ini ya, sekarang gini ya. Titik tetap ya, titik tetap sama dengan titik gitu ya. Biar nggak apa-apa ini biar, nah tetap titik. Oke, gitu Mbak Tiffany. Begitu Mbak Tiffany, atau ada lagi? Cukup, Pak. Ye, monggo silakan yang lain. Nanti kalau ada sesuatu yang harus ditanyakan silakan bertanya langsung ya biar jelas saja. Silakan. Siapa lagi boleh Pak monggo. niku bebas tok Pak enten sing Pak. silindro kalih pero niku Bebas, bukan pilok. bebas ya. Oh nggih. Bebas. Nggih. Pak, Ya, silakan. itu berarti UASnya kita dikasih soal Hamin berapa ya? Nah, mengerjakan ini kan cepet banget tuh. Cepet ya mengerjakan ini. Ya, itu hari Sabtu kan ya jadwalnya kita ya. Nanti saya setting lah. Sabtu rekan-rekan mahasiswa hanya mata kuliah saya saja atau ada mata kuliah lain? Ada mata kuliah yang lain Pak, karawitan, saya. Oh ya, yang jam ke berapa? Kedua, ketiga? Sabtu itu jam pertama sama jam kedua, habis dari jamnya Pak Arya. Oh ya udah, saya buka pagi aja ya. Setengah Pagi 6 sampai atau apa sore ya, sudah tak Pak? buka? Ya jangan. Pagi sampai deadline waktu yang sudah ditentukan ini kan gampang. Mudah loh. Oh iya Pak, siap. Ditulis tangan juga boleh kok. Mau dipakai software Berarti ini kan juga itu boleh. cuma tinggal dengerin musik gamelannya terus kita kasih tanda itu kan Pak? Maksudnya? Ya ya kalian buat kayak gini aja. Buat kayak gini aja. Ya, yang bagus sih kayak gitu. Cuman kalian buat kayak gini aja terus nanti dikasih angka-angka di sini. Angkanya jangan di depan ya, tapi di hitungan kedua, keempat, ke-6, ke-8, ke berapa nih? 8, ke-12, ke-14. Kok ke-14 sih? Berapa sih? 1, 2, 4, dia 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 kayak gitu. Jadi di sini ya. Di sini jangan lupa, jangan di depan. Jadi nggak mendengarkan gamelan. Jadi Mbak Tiffany bebas.
mau ngambil apapun. Jadi nanti buka aja di Google gitu ya. Gending lancaran gitu, nanti kan keluar semua apa namanya notasi tentang lancaran. Jadi bebas nanti mau menggunakan yang mana. Cuman ditulis sendiri loh ya di sini. Nggak boleh apa namanya tidak boleh mengcopy di Google, tapi ditulis sendiri gitu. Seperti ini. Oke, paham? Monggo silakan. Iya, Pak. Oke, silakan apabila ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada? Pak, berarti Mbak itu Rahayu. kita lihat di gending lancarannya ya Pak ya? Ya, betul. Cuman skemanya kan ini ya. Skemanya dari Paham. Buko, Mirong sampai Suwuk kan ini. Jadi nanti Mbak Rahayu tinggal nanti ini ya, ini di apa namanya ditulis, diketik maksudnya. Kemudian nanti tinggal apa namanya memberikan apa namanya angka-angkanya di sini. Bebas saja angkanya. Oke, monggo. Gitu Mbak Rahayu. Nggih, Pak. J. Lanjut yang lain. Ada lagi, monggo. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada akan saya akhiri sampai di sini mata kuliah karawitan, dan mohon sekali gitu ya kepada rekan-rekan semua untuk karena saya sudah saya sudah memberikan banyak apa namanya ya referensi juga, monggo silakan ditonton saja gitu ya, dilihat, karena gini, karawitan nggak mungkin bisa kalau nggak melihat apa namanya secara terus-menerus gitu ya, secara berkesinambungan itu nggak akan bisa. Kalau cuma sekali itu saya kira terlalu jenius untuk belajar karawitan gitu ya. Gitu. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, monggo silakan saya juga sudah memproduksi video pembelajaran dengan berdarah-darah istilahnya kayak gitu ya, dengan suasana seperti ini saya ngajar ya, saya membuat video dan lain sebagainya ya, monggo silakan diapresiasi, silakan dilihat, silakan dipahami lewat situ. Jadi monggo silakan pelajari gitu ya. Oke, kalau kalau Mbak Deni ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah maka mata kuliah karawitan pada siang hari ini saya akhiri di sini ya. Tidak usah berlama-lama untuk belajar, tetapi paling enggak kalian bisa masuk ya, nyampe dalam apa namanya logikanya rekan-rekan semua. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Selamat beristirahat atau selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat kuliah lagi apabila ada yang kuliah. Tadi kita buka dengan berdoa. Mari kita tutup berdoa. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah antusias gitu ya mempelajari karawitan, yang sudah turut serta melestarikan karawitan entah bagaimanapun caranya, entah bagaimana dengan cara kalian masing-masing. Yang jelas saya mengapresiasi. Seperti itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Oh ya, belum Salam. kita tutup dengan salah satu ditutup dengan doa. Makasih Bapak. Bentar, ditutup dengan doa dong, salah satu ya. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Silakan salah satu ditutup dengan doa. Untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini.